US Grand Prix Circuit of the Americas. Akhirnya kita balik lagi balapan di benua Amerika, dan ya untuk kita para fans Asia, kita harus kembali begadang untuk nonton olahraga balapan tercinta ini. Minggu ini kita semua mendapatkan kabar bahwa co-founder Red Bull yaitu Dietrich Mateschitz telah meninggal dunia di usia 78 tahun. Berkat dia, banyak sekali atlet, bukan hanya pembalap ya, tapi atlet apapun di seluruh cabang olahraga memiliki karir yang gemilang di bawah Red Bull, sehingga jasadnya di industri olahraga sangatlah besar. Jadi turut berduka cita untuk keluarga Dietrich, Scuderia AlphaTauri, Red Bull Racing, dan tentunya seluruh keluarga Red Bull. Oke, kita balik lagi ke review US Grand Prix 2022. Untuk balapan ini gue akan beri rating 8 dari 10. Gak sia-sia begadang nonton balapan ini karena terdapat beberapa duel seru, dan gue yakin beberapa duel tersebut bikin ngantuk kalian hilang yang nonton ya, saking menegangkannya balapan ini. Oke lah, saatnya review Grand Prix Amerika Serikat 2022. Gelar juara dunia untuk Dietrich Mateschitz. Akhirnya setelah puasa 9 tahun, Red Bull kembali meraih gelar juara dunia konstruktor untuk kelima kalinya di F1. Dan waktu yang cukup emosional untuk meraih ini. Seperti yang gue udah bilang tadi, gue yakin Dietrich Mateschitz akan tersenyum lebar di atas sana melihat Red Bull akhirnya memenangkan 2 gelar musim ini, Drivers' Championship dan Constructor Championship. Untuk balapan ini sendiri, Max sebenarnya harus bekerja keras ya untuk meraih kemenangan itu. Start dari posisi kedua, lalu memimpin setelah turn 1, di mana Carlos tuh kena sundul oleh George Russell, yang dimana dia langsung DNF setelah itu. Lalu sempat ada drama di pit stop keduanya, yang mana pit stopnya lama ya, dan dia harus turun ke P3 di belakang Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Lalu duel keras dengan Charles Leclerc, yang dimana dia berhasil menyalipnya pada ujung-ujungnya, dan dengan sisa beberapa lap, dia mengejar Lewis Hamilton, yang saat ini masih ingin mencari kemenangan pertama itu di musim ini. Dan ya, masih terasa aneh untuk mengingat Mercedes, apalagi Lewis Hamilton itu belum meraih kemenangan satupun di 2022 ini. Rivalitas 2021 terjadi kembali nih, dan gue yakin beberapa fans mungkin sedikit PTSD lah ya melihat mereka berduel kembali. Ya gimana ya, mereka punya sejarah yang cukup panas ya di masa lalu. Duel mereka tuh tidak mengecewakan sih, tapi seperti biasa, dan manuver menyalip Max tuh patut diapresiasi. Agresif, nyaris nabrak ya. Namun ya nggak ada baku hantam kayak dulu sih. Anyway, congratulations Red Bull dan turut berduka cita sekali lagi. Oh ya, dengan kemenangan ini, Max telah menyamai rekor 13 kali kemenangan dalam satu musim yang dipegang oleh Michael Schumacher dan Sebastian Vettel. Masih ada 3 balapan lagi musim ini, bisakah dia memecahkan rekor itu? We'll see, kalau menurut gua, pasti pecah. Tua-tua tapi semangat muda. Yang gue maksud di sini ialah Fernando Alonso dan Sebastian Vettel. Pertama-tama, wow, gue benar-benar shock setelah crash horror Fernando Alonso dengan Lance Stroll, yang mana Nando tuh hampir melakukan Mark Webber Valencia 2010, yang dimana dia hampir terbang ya mobilnya. Untungnya Lance nggak apa-apa, namun dia harus DNF setelah balapan yang solid sampai pada titik itu. Untuk Nando dia juga nggak apa-apa, tapi dia masih bisa lanjut balapan dan tetap tenang ya di saat itu ya, walaupun crash cukup fatal dan dia harus turun banyak kali posisi ya. Dia pit setelah crash, dan secara mengejutkan, pace dia tuh masih ada loh, dan dia mampu finish di posisi ke-6 pada akhirnya. Emang layan nih orang walaupun udah umur 40, tapi skill dan mentalnya masih layaknya umur 20-an. Udah gitu musim depan dia masih lanjut dan mungkin bisa balapan selama ya 2-3 tahun lagi. Tapi ya gue harap gambaran dia dengan Lance tadi bukanlah gambaran untuk musim depan, karena mereka kan akan jadi rekan tim musim depan. Papa Stroll tidak akan senang dengan gambaran itu. Lalu Sebastian Vettel, masih ada sisa 3 balapan lagi setelah US Grand Prix ini sebelum dia pensiun dari F1. Tapi, boy, ini orang selalu bikin fans emosional. In a good way tapi. Dia mampu duel dengan rival-rival masa lalunya dan sempat mimpin balapan selama ya 2 lap ya. Sayang aja pit stop dia membuat fans Asep bukan emosional tapi emosian. Tapi dia mampu comeback dan finish posisi ke-8 setelah duel yang menegangkan dengan Kevin Magnussen di lap akhir. Gue selalu bilang, ini orang sebenarnya masih layak dan mampu untuk tetap di F1. Tapi ya seperti yang kita udah tahu dan gue udah bahas sebelumnya, emang udah saatnya untuk dia menggantung helm dan sarung tangan balapannya. Haas dapat poin lagi. Haas merupakan satu-satunya tim yang belum meraih poin semenjak summer break selesai. Nah, ini udah jadi tuan rumah ya di US Grand Prix ini. Nah, rekor buruk itu akhirnya terpatahkan di sini ketika Brock Lesnar versi Denmark, aka Kevin Magnussen, ini dengan nekatnya main satu stop di sini dan mencoba untuk mempertahankan posisinya di top 10. Seperti yang gue bilang tadi,
Kevin duel dengan Asep di lap terakhir, dan duel itu udah kayak duel untuk kemenangan sih, saking serunya ya. Lalu untuk Mick ya, sayang sekali untuk Mick ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi pas pit stop kedua karena seperti biasa TV tidak nayangin. Bisa aja pit stop dia untuk kesekian kalinya. Selama kita kalau ganti mobil di jalan tol, karena lama banget biasanya pit stop dia, entah kenapa. Atau emang dia pace yang hilang saat ganti ban, I don't know. Atau mungkin aja karena damage dari debris crash Lance sama Alonso tadi, gue juga kurang tahu ya. Tentu aja mengingat bad luck di musim ini, ya hal ini nggak mengkagetkan sih jujur aja ya. Gue harap Haas masih percaya sama dia, tapi we'll see dalam beberapa minggu apakah Mick akan keluar dari Haas dan Nico Hülkenberg akan masuk ke tim itu. We'll see. Ya bagaimana menurut kalian? Seru? Kalau gue sih bilangnya iyalah, dan gak sia-sialah begadang nonton balapan ini. Gue harap 2 balapan benua Amerika lainnya, yaitu di Meksiko dan Brazil, akan seseru atau kalau bisa lebih seru dari ini. Ya semoga lah ya, dan sekali lagi, congratulations Red Bull dan Max, nice try Ferrari dan Mercedes. Mari kita menikmati 3 balapan tersisa, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.